analitik dari aliran air di bawah permukaan. Ya, itu kan sangat jelimet sekali dan tidak hanya stop di sana, bahkan beberapa fenomena-fenomena alam di dunia itu solusi analitiknya itu belum ditemukan. Kemarin kita juga sudah membahas sebuah paper yang menginformasikan metode analitik untuk memprediksi kapan lumpur Sidoarjo itu berhenti gitu. Nah, itu pendekatan secara numerik. Nah, secara analitiknya bagaimana? Secara analitiknya overall sampai dengan saat ini itu belum ada. Nah, ini kalau seandainya saya mau simulasikan di dalam sebuah hukum fisika gitu ya, kalau inputnya itu ya saya asumsikan sebagai rho X gitu ya, rho X ini adalah massa awal gitu ya, dia masuk ke dalam sebuah sistem, maka sistem yang keluar ya, maka ya massa yang keluar itu adalah rho X plus minus ya do per do X, rho X. Nah, do per do X ini ya jangan jangan pusing dulu karena ini kita akan ketemu dengan differential partial equation gitu ya. Nah, do per do dx ini itu dibacanya ini adalah perubahan gitu ya. Jadi jangan terdiskriminasi dulu dengan kita ketemu lagi nih dengan differential partial equation gitu ya. Nah, ini deh artinya do per do x rho X ini adalah perubahan nilai pada arah x seperti itu. Ya. Nah, sama halnya dengan z ya. Nah, ini z ini masuk atau keluar gitu ya. Berarti inilah rho QZ plus minus do per do z rho QZ gitu ya. Nah, ini adalah yang di arah Y seperti itu. Nah, kita mau bikin nih mathematical equation-nya dulu sesuai dengan hukum fisika nih gitu ya. Jadi kalau seandainya input airnya itu adalah rho X ditambah rho QY ditambah rho QZ, ini adalah input air atau massa yang masuk di arah X, di arah Y naik atau turun, dan di arah Z ini keluar atau masuk gitu ya. Ini jumlah total massa yang masuk harus sama dengan jumlah total massa yang keluar. Nah, massa yang keluar ini bisa kita tulis dengan rho X min do per do X plus rho QY min do per do X do Y maksud saya gitu ya, tambah rho QZ min do Z do per do Z gitu ya, rho QZ gitu ya. Nah, jadi total dari massa yang masuk itu harus sama dengan total massa yang keluar atau input sama dengan output. Nah, ini dibuat dengan model differential partial equation gitu. Nah, pada prinsipnya ya sesederhana ini gitu ya. Berapa sih jumlah yang masuk ya, dan segitu adalah jumlah yang keluar seperti itu. Tapi kalau mau ditulis di dalam mathematical governing equation, dia nanti akan bertuliskan seperti ini. Nah, kalau seandainya nih kita tulis seperti ini ya. Nah, ini adalah input, itu harus sama dengan output, maka rho X ini kan ya, nah bisa saling menegasikan karena sama gitu ya. Nah, jadi nanti ya hasil yang didapat ini adalah do per do X rho X ditambah do per do Y rho Y. Jadi ini adalah perubahan nilai di arah X ditambah perubahan nilai di arah Y tambah perubahan nilai di arah Z, totalnya itu harus sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini sudah kita temukan ya, maka mathematical equation-nya itu memenuhi persamaan hukum dalam kekekalan massa, hukum fisika ya maksud saya ya, hukum kekekalan massa. Nah, yang jadi masalah adalah kalau seandainya outputnya itu tidak sama dengan input ya. Nah, misalnya seperti ini, sederhananya saya memasukkan sebuah batok kelapa di dalam sebuah reaktor gitu ya, sebuah reaktor yang akan saya pirolisis atau akan saya kalsinasi ya. Nah, pirolisis itu adalah proses karbonisasi pada suhu sampai dengan kurang lebih itu 300 derajat gitu ya. Nah, jadi kalau boleh saya gambar, nah ini adalah sebuah reaktor gitu ya. Nah, ini adalah reaktor. Itu saya masukkan sebuah sebongkah batok kelapa lah ya. Nah, saya masukkan ke sini batok kelapa.
100 kilogram. Wah ya, saya masukkan 100 kilogram. Artinya di sini akan masuk 100 kilogram batok kelapa. Lalu saya panaskan, sistemnya berubah nih ya. Saya panaskan dia 300 derajat Celcius selama 8 jam misalnya ya. Nah, selama 8 jam. Dalam kondisi oksigen terbatas ya, ini ruang vakum. Ini nih tertutup ya. Jadi oksigen yang ada di sini terbatas gitu ya. Kan yang menyebabkan sebuah material itu berubah menjadi abu ya, abu sehingga tidak bisa dimanfaatkan, itu kan adanya oksigen gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya oksigennya tidak ada atau semakin sedikit ya kandungan oksigen dalam sebuah sistem ya, maka proses karbonasi di sini akan semakin baik. Sebenarnya kita bisa keluarkan ini dengan apa? Dengan mengalirkan nitrogen misalnya ya. Nah, bisa juga dengan mengalirkan nitrogen, atau di sini kita apa namanya buat pompa vakum ya. Nah, jadi di sini ada pompa vakum ya. Jadi nanti di sini akan disedot, oksigennya itu akan disedot. Bisa juga ya. Ada banyak hal lah. Nah, kita asumsikan sebuah sistem ini itu tidak memiliki kandungan oksigen atau oksigennya itu limited ya, sangat terbatas gitu ya. Nah, ketika itu saya panaskan dia 300 derajat selama 1 jam. 100 kg ini setelah selesai 8 jam itu saya timbang lagi. Saya timbang berubah menjadi 87 kg. Nah, artinya ya kita punya selisih nih di dalam sebuah sistem. Berapa? Misalnya 13 gitu ya. Nah, 13 kg yang hilang gitu. Nah, maka 13 kg ini ya. Nah, ya, fenomena sederhana ini tadi ya, fenomena sederhana ini dituliskan di dalam persamaan matematika seperti ini. Nah, ya, nah orang matematika tuh memang jelimet gitu ya. Sebenarnya sederhana saja. Nah, gitu ya. Nah, artinya 13 kg yang ada di sistem, kita harus tahu dia berubah jadi apa. Kalau seandainya saya asumsikan X ini sebagai karbon, artinya X ini adalah 87. Nah, ya. Nah, Y-nya apa? Oh, Y-nya itu adalah misalnya ya 3 kilogramnya itu air, Pak. Kami sudah mengukur bahwa masih ada kandungan air kurang lebih sekitar 8-10% kandungannya misalnya gitu ya. Nah, ini berarti 3 kilogramnya air gitu ya. Nah, sisa yang lain jadi apa? 10 kilogramnya tuh berubah jadi abu, Pak. Dia berubah jadi abu karena masih ada oksigen yang sebelumnya terjebak di sini gitu ya. Nah, jadi seperti inilah ilustrasi sederhana dari hukum kekekalan massa itu. Nah, orang-orang fisika itu memodelkan seperti ini ya. Nah, kalau orang-orang matematik dia akan memodelkan dengan persamaan matematika. Salah satunya adalah differential partial equation seperti ini. Seperti itu. Nah, tapi kan kita sebagai orang engineer nggak suka yang kayak gini. Saya pribadi itu nggak suka karena jelimet gitu ya. Jelimet, terus nilai errornya akan tinggi gitu ya, capek-capek aja. Sebenarnya itu adalah sebuah fenomena yang sederhana, tapi kenapa sih harus dituliskan dengan yang ruwet-ruwet gitu. Nah, itu orang-orang matematik tuh akan buat sebuah model differential partial equation gitu. Nah, kalau seandainya ini diaplikasikan ke dalam hukum Darcy ya, nah ini bisa juga nih ya. Darcy itu menyatakan bahwa sebuah aliran itu bisa dimodelkan dengan min K do H per do X gitu ya. Nah, jadi min K itu adalah nilai dari perubahan nilai H. H ini apa? H ini adalah faktor atau variabel yang menyebabkan sebuah fluida itu bergerak gitu. Nah, nanti akan kita bahas nih di slide selanjutnya. H itu sebenarnya apa sih? Nah, kemarin kan sudah kita bahas juga ya bahwa kalau seandainya saya punya 2 fluida gitu ya. Nah, ini kan kalau mau bergerak kan harus ada faktor gitu ya. Yang pertama itu adalah gravitasi, yang kedua itu adalah pressure atau beda tekanan gitu. Nah, dia akan berpindah dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang rendah seperti itu ya. Dan kalau tidak ada perbedaan tekanan ya karena gravitasi seperti itu ya. Nah, kalau di Darcy dia bisa dimodelkan seperti ini. Ini adalah perubahan pada arah X, ini ada perubahan pada arah Y, ini adalah perubahan pada arah Z gitu. Jadi nanti persamaan diferensial parsial ini itu akan mengikuti
model ini mau diaplikasikan kemana sih gitu ya, model ini mau diaplikasikan kemana ya. Pada prinsipnya semua sama saja ya. Ini artinya adalah diferensial pada arah X gitu ya, ini diferensial atau perubahan ya pada arah Y, ini perubahan pada arah Z gitu. Nah ini contoh kemarin gitu ya. Nah ini kebetulan slide-nya berbeda dengan yang kemarin sudah saya buat gitu. Nah kalau seandainya saya punya fenomena seperti ini ya, ini beda lagi nih ya. Nah teman-teman kan sudah pernah belajar deret Taylor gitu ya. Nah jadi nanti kita akan coba aplikasikan deret Taylor ini ya dengan sesuatu yang sifatnya tuh Laplacian ya. Nah persamaan Laplace kemarin gitu. Nah apapun itu, kemarin kita sudah, salah satu contohnya adalah memprediksi kapan sih Lucy atau lumpur Sidoarjo itu berhenti ya. Artinya setelah dilakukan pemodelan gitu ya. Nah diasumsikan ya setelah perhitungan itu diperkirakan akan berhenti setelah 26 tahun. Nah kan kita tahu ya pendekatan numerik itu punya nilai error gitu ya. Nah apabila dibandingkan dengan pendekatan analitis. Tapi model pendekatan analitis dari Lucy itu belum ada. Nah ini ya salah satunya, misalnya saya punya sebuah titik HX gitu ya. Saya punya titik HX gitu. Nah saya mau tahu nih berapa sih nilai X2 atau HX plus delta X di sini ya. Kenapa ditulis HX plus delta X? Karena kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini kan tentu akan lebih besar ya. Nah, besar delta X ini adalah perubahan. Ya. Nah, lagi-lagi karena pendekatannya adalah model matematis, ya, governing equation, mathematical equation, maka biasanya orang matematika itu memisalkan sesuatu ya. Nah, memisalkan UV gitu kan. Nah, DU per DV gitu kan. Teman-teman kan sering tuh dimisalkan gitu ya. Turunan pertama dari U gitu. Nah, yang di sini yang di X1 itu adalah HX min delta X gitu. Nah, nanti kita akan dapat pertanyaan gitu ya. Sebenarnya berapa sih nilai HX plus delta X? Sama dengan yang dilakukan oleh Robert J. Davies itu ya. Nah, jadi nanti Lucy itu berapa tahun lagi sih berhentinya gitu, atau ke depan nilainya berapa sih, diperkirakan tuh, diprediksi itu nilainya berapa sih gitu. Nah ini bisa dilakukan dengan menggunakan deret Taylors gitu. Deret ini juga bisa digunakan untuk memodelkan sesuatu yang sifatnya non-linear gitu. Jadi kalau semua hal di dunia itu linear itu kan gampang banget ya. Jadi kalau seandainya yang linear tuh kayak gini nih misalnya. Nah ini ya, kalau seandainya nih si Jesse Disiah nih ya, si Jesse ini kentut gitu ya, kentut selama 3 detik gitu ya. Nah 1 detik kentutnya si Desi itu persebarannya tuh sekitar 1 meter gitu. Jadi ketika Desi kentut 3 detik itu sebarannya 3 meter gitu ya. Nah ini kan kalau seandainya nilainya itu linear gitu, atau aliran air gitu. Kalau seandainya 1 menit itu ngalirnya di sepanjang 1 meter, 2 menit 2 meter, 3 menit 3 meter, kalau 10 menit kan ya 10 meter gitu. Tapi di dalam dunia nyata ini nggak ada satupun, bukan nggak ada satupun ya, sangat-sangat jarang sekali kita ketemu sesuatu yang linear seperti ini. Kalau kita ketemu sesuatu yang linear ya nggak perlu kuliah gitu kan, nggak perlu kuliah. Bahkan kalau Geraldo datang dengan motornya, dia bawa motor ke kampus dengan kecepatan misalnya ya itu 20 km per jam, nah itu kecepatannya pun tidak linear gitu, karena ada faktor yang lain, faktor jalannya tiba-tiba lapang ya, dia ngebecek gas gitu ya, nah, nambah kecepatan gitu jadi 40 ya, jadi 60 gitu, atau ketika macet bahkan jadi 0 karena dia harus mengantri seperti itu ya. Nah jadi ada banyak sekali faktor-faktor dan variabel-variabel yang buat sesuatu itu jadinya tuh kayak gini nih. Nah kayak gini ya, nah ini kan non linear jadinya. Nah untuk mendapatkan berapa sih nilai ketika di X ini ya, nah berapa sih nilai Y ketika X gitu ya.
Nah, ini pakai Deret Taylors. Deret Taylors inilah yang nanti akan kita aplikasikan untuk membuat sebuah model. Nah, ya, untuk membuat sebuah model gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dari bagaimana perpindahan fluida itu dari si Darcy ini bilang bahwa fluida itu akan pindah nih dari titik A ke titik B karena ada apa? Beda tekanan gitu, ya. Karena ada beda tekanan dari titik A ke titik B sehingga fluida itu bisa pindah. Nah, oh artinya fluida itu akan pindah nih kalau ada B, kalau ada P pressure gitu. Tapi apakah cukup di tekanan saja? Ternyata enggak ya. Ternyata ada juga karena perbedaan elevasi. Karena kalau elevasinya beda, dia juga akan pindah gitu. Nah, jadi Darcy menyederhanakan faktor-faktor yang menyebabkan fluida ini bergerak dari satu titik ke titik lain itu dengan H. Nah, ya. Nah, menyederhanakan ya banyak faktor-faktor itu disederhanakanlah jadi H gitu. Nah, jadi dia mau tahu nih berapa nilai HX plus delta X gitu ya. Kalau seandainya di sini 10 misalnya, berapa sih nilai di sini? Apakah di sini 14, apakah di sini 16, atau apakah di sini 18 gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ini kita akan modelkan nih. Nah, kalau kira-kira dia bisa digambarkan nih seperti ini, ya. Nah, di dalam Deret Taylors gitu ya, di dalam Deret Taylors gitu ya. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya, X min X0 per 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial gitu ya. Nah, teman-teman kan sudah belajar ya Deret Taylors gitu. Nah, Deret Taylors itu mau kita aplikasikan di model ini gitu ya, di model hidrogeologi atau apapun itu ya, fluida yang mengalir dari titik HX ke titik delta HX plus delta X atau HX min delta X gitu. Nah, persamaan ini kalau dituliskan di dalam Deret Taylors itu jadi seperti ini. Ini dari mana? Nah, teman-teman nanti ingat-ingat lagi rumus Deret Taylors gitu ya. Nah, rumus Deret Taylors gitu ya. Nah, ini dari rumus Deret Taylors gitu. Ya. Nah, ini adalah untuk titik HX plus delta X. Ini adalah untuk titik yang HX min delta X. Ya. Nah, ya. Nah, ini HX min delta X do H per do X ditambah ini 1 faktorial, ini 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial gitu ya, dan seterusnya sampai dengan hampir mendekati tak hingga. Kapan dia sebenarnya apa namanya? Pak, boleh nggak Pak ini sampai delta X pangkat 5 do pangkat 5H per do X pangkat 5 boleh gitu ya, terus menerus aja. Tapi kita mesti ingat sebuah variabel atau nilai apapun, kalau pembaginya itu semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi saya asumsikan ketika ke sini itu nilainya hampir mendekati 0 karena pembaginya makin besar gitu ya. Nah, makin mendekati 0 gitu. Maka saya ingin saling menegasikan ini, itu saya abaikan karena pembaginya sudah sangat besar, sehingga kalaupun diabaikan akan ada nilai error hanya 0,00 sekian gitu ya. Jadi kalau 1 bagi 24 kan udah berapa tuh gitu ya, udah 0, berapa gitu ya. Nah ini ya, kemarin kan sudah dikasih tahu ya bahwa ada yang namanya central difference, ada yang namanya forward difference, dan ada yang namanya backward difference. Nah, kan kita sama seperti halnya ini ya. Nah, ini kan HX ini adalah central difference, HX plus delta X ini adalah forward difference, HX min delta X ini adalah backward difference. Jadi nanti ini kalau kita gambarkan itu akan jadi kotak-kotak yang ini. Ya, ini satu. Ini central difference, ini forward difference, ini backward difference. Yang ini nih. Mana ya? Nah, yang di sini nggak ada. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nih. Akan jadi ini nih ya. Jadi ini tadi nilai HX misalnya, berapa sih nilai HX plus delta X? Ini HX min delta X gitu ya. Ini hanya 3 titik nih ya, hanya 3 titik. Nah, kita tuh akan mencari miliaran titik gitu ya. Aslinya di dunia nyata kita tuh akan cari miliaran titik gitu. Ini saya coba menurunkan persamaannya untuk ngasih tahu doang bahwa
untuk cari 3 titik tuh sepanjang ini gitu loh. Nah, belum lagi kalau sampai studi kasus di miliaran titik gitu ya. Nah, untuk dapat persamaan pada central difference, nah nanti kalau seandainya merasa tertekan dengan persamaan-persamaan yang ada, itu nggak perlu khawatir ya, karena teman-teman tidak akan diminta untuk memahami ini, karena teman-teman nanti akan langsung pakai yang sudah jadi aja, pakai software gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk dapat nilai central difference, kita akan menjumlahkan nilai Hx plus delta X dan Hx min delta X. Ya. Nah, menariknya adalah kita tidak harus tahu berapa angka dari nilai tersebut gitu. Kan kita belum tahu ya. Kita belum tahu bahwa nilai Hx itu 3, nilai Hx plus delta X itu 5, itu kita nggak tahu. Bahkan kita masih menggunakan differential partial equation yang diaplikasikan dari persamaan dari Dirac-Taylors gitu. Nah ya, nah ini adalah yang forward difference tadi. Untuk dapat central difference, kita akan menjumlahkan ya persamaan dari forward difference itu ditambah dengan backward difference. Jadi awal titik 1 di depannya itu dikurang titik di belakangnya gitu ya. Nah, seperti inilah ya kurang lebih ya. Nah, ini saya tulis ulang gitu ya. Hx ya, dimana plus delta X do H per do X setengah X kuadrat do kuadrat H per do X kuadrat. Di sini nanti 1/6 delta X pangkat 3 do pangkat 3 H per do X pangkat 3 1/24 dan seterusnya gitu ya. Di sini juga gitu. Nah, karena ini logonya berbeda ya. Nah, situ bisa saling menegasikan. Nah, ini tadi itu saya potong jadi nilai error. Karena apa? Karena kalau sebenarnya bisa saja mau dicari sampai 1/100 ya bisa saja, atau 1/1000 itu ya semakin bagus gitu ya. Tapi pekerjaan kita akan sangat banyak sekali gitu ya, akan sangat banyak sekali. Sehingga ini saya anggap sebagai nilai error. Saya anggap untuk saling meniadakan seperti itu. Maka karena ini ditambah ya, ini turun gitu ya. Yang ini turun gitu ya. Hx ditambah Hx jadi 2Hx gitu. Dan ini ya setengah X kuadrat ditambah setengah X kuadrat jadinya 1 ya, 1 delta X kuadrat do kuadrat H per do X kuadrat. Ini saling menegasikan jadi 0 ya. Nah, dari delta X pangkat 4 sampai ke seterusnya, oke, enggak 3 maksud saya, sampai ke seterusnya itu 0 ya, 0 gitu ya. Karena saya abaikan ya, saya abaikan gitu. Maka dari sini maka akan turun jadi sebuah persamaan ini ya, 1 delta X kuadrat gitu ya. Hx di sini ya, ini turun ke sini, ini turun ke sini, ini 2Hx, atau ini saya pindahkan ke depan aja gitu ya, secara sederhana seperti itu. Nah ya, ini adalah nilai yang untuk central difference. Bayangkan, saya tuh mau ngasih tahu bahwa untuk dapat central difference-nya itu kita harus turunkan persamaan diferensial parsial serumit ini ya. Ini bayangkan nih kalau seandainya manusia itu kan punya nilai human errors gitu ya, human error. Nah, bisa jadi saya nih error nih, saya lagi kurang konsentrasi, saya menganggap bahwa yang ini dikali ya. Oh, ini bukan saya nggak tahu, tapi karena human error, atau karena bukan teman-teman nggak tahu, tapi karena teman-teman human error, karena terlalu banyak persamaan yang diturunkan. Oh, ini Hx tambah Hx jadinya H kuadrat X nih gitu, sama seperti dikali gitu ya, bukan karena nggak tahu teman-teman, tapi karena terlalu banyak yang diturunkan ya, sehingga konsentrasi turun ya, mumet gitu ya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa nanti kita tuh perlu untuk menyelesaikan secara numerik gitu. Nah, nanti di ujung itu akan ketahuan, oh numerik tuh begini gitu ya. Nah ya, selanjutnya ya, nah untuk forward difference gitu ya. Nah, ini apa namanya? Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini yang central difference. Untuk forward difference gitu ya. Nah, itu sama ya. Jadi saya menambahkan gitu ya. Saya menambahkan yang nilai forward difference-nya saja gitu. Jadi Hx plus delta X ditambah dengan Hx plus delta X seperti itu ya. Nah,
turunlah dia persamaannya jadi seperti ini gitu. Nah, nanti slide-nya saya kasih saya kirimkan. Nah, untuk backward difference itu yang minus dengan minus saya tambahkan ya. Muncullah yang backward difference gitu. Ya. Nah, kalau boleh saya summary-kan ya, yang dari tadi tuh, yang tadi central difference-nya, itu saya summary-kan ini nih. Central difference itu menghasilkan persamaan ini, forward difference itu menghasilkan ini, backward difference itu menghasilkan persamaan yang ini, gitu ya. Nah, dari persamaan ini ya, itu kan sudah kita turunkan luar biasa panjang lebar gitu ya. Nah, kita mau pakai dia di finite difference. Kita akan aplikasikan dia di finite difference ya. Nah, ini cuma 3 titik nih. Tapi kalau aplikasi aslinya, teman-teman akan main di miliaran titik. Bayangkan kalau kita harus cari titik-titik ini secara manual gitu ya. Pekerjaan kita nggak selesai, errornya tinggi gitu. Nah, saya contohkan seperti ini. Saya punya sebuah lahan gitu ya, atau apapun itu gitu ya, dengan nilai ini 8,04, 8,18, 8,36. Nah, ini bisa apapun nilainya. Nilai ini bisa apapun. Contoh misalnya, saya mau yang arus laut tadi ya. Nah, ini. Nah, saya mau hitung apa ya? Kecepatan aliran di sungai ini nih misalnya ya, dan sungai ini nih atau sungai inilah gitu ya. Nah, si bedul itu bisa tuh ngukur kecepatan yang di sini gitu. Lalu kecepatan yang di sini tuh dia bisa ukur gitu, atau kedalaman yang di sini, data apapun lah itu ya. Nah, tapi yang di sini bisa atau enggak gitu. Nah, ini kan resikonya tinggi sekali kalau kita harus ngukur langsung gitu ya. Nah, sama halnya dengan contoh yang di sini. Nah, yang di sini ya. Nah, kita tuh bisa dapat nilai-nilai yang di pinggir-pinggirnya gitu ya. Nah, tapi berapa sih nilai yang titik A? Berapa sih nilai di titik B? Berapa sih nilai titik C dan titik D gitu ya. Nah, berapa sih nilai H? H itu tadi apa? Yang menyebabkan fluida itu berpindah atau mengalir gitu ya. Berapa sih nilai H? Konduktivitas hidrolik aquifer ya pada setiap X dan Y gitu ya. Nah, ini harus di ini lagi ya, di garis bawahi bahwa kondisinya adalah steady state ya. Steady state ini ya dia tidak berkurang terhadap apa? Perubahan waktu gitu ya. Nah, jadi kalau airnya artinya tidak diambil lah. Jadi kita mengasumsikan volume airnya itu sama atau volume materialnya itu tidak berubah gitu. Kalau berubah ya makin repot lagi, makin punyang lagi gitu ya. Dengan catatan ini ya, diferensial H, perubahan nilai H di arah X dan Y itu harus sama dengan 0 gitu ya. Harus sama dengan 0. Wajib ini ya, wajib harus sama dengan 0 gitu. Karena memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, saya mau ganti X dan Y ini menjadi I dan J ya. Nah, kalau saya mau ganti X itu jadi I, Y itu jadi J, persamaan tadi, ini kan persamaan tadi nih. Nih, persamaan tadi nih. Ya. Ini persamaan tadi. Nah, itu ya, itu maka menjadi seperti ini nih. Kalau HX plus delta X ya, artinya HI plus 1, J ya. Nah, X ini ya, kalau yang di forward difference dia I plus 1. Nah, ini ya, nih di forward difference HX plus delta X nih HI plus 1, J. Kalau di central difference dia HI, J. Kalau di backward difference HI min 1, J. Kalau dia naik itu HI, J plus 1. Kalau arah Y itu diganti J, ini ya. Nah, arah X itu diganti I. Kalau maju dia X plus 1. Kalau di HX-nya itu I saja. Kalau mundur I min 1 gitu ya. Kalau di Y-nya diganti J. Jadi kalau naik dia J plus 1, kalau turun dia J min 1. I-nya tetap seperti itu. Nah, jadi persamaan ini tadi ya. Persamaan ini tadi itu kalau ditulis itu bisa jadi kayak gini nih ya. Nah, HI plus 1, J karena dia ini adalah HX
plus delta X, ini titik forward difference, ya, dikurang dengan central difference, ditambah dengan backward difference. Ya. Nah, ini pada titik X. Pada titik Y, ya, sama, ya, maka diganti jadi J plus 1 dan J min 1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus mencatat bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 tadi itu harus sama dengan 0. Jadi persamaan ini, persamaan 1 ini dengan persamaan 2, ya. Nah, itu harus sama dengan 0, ya. Jadi ini kan nilai yang bertambah, ini nilai yang keluar. Ingat ya tadi ya. Nah, catatannya adalah ini harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi dengan kata lain ya, pada arah X ini disebut dengan persamaan 1 dan pada diferensial pada arah Y itu persamaan 2, itu harus sama dengan 0 seperti itu. Maka nah ini bisa ditambah nih ya. Nah, bisa ditambah gitu ya. Nah, ini saya sederhanakan ya, delta X itu saya misalkan menjadi A gitu ya. Nah, jadi ini adalah 1/A kuadrat, ini turun gitu ya. Nah, ini turun gitu, ditambah ya, ini ada 1/A kuadrat gitu. Nah, ini turun gitu ya. Nah, HI plus 1, J ditambah ya, HI min 1, J, HI plus 1, J ditambah HI min 1, J ya, ditambah HI J plus 1 ya, ditambah dengan yang ini. Nah, ini ditambah min 2 jadi min 4 ya, min 4 HI, J. Nah, ini mau saya ganti nih persamaannya gitu ya. Nah, ini saya pindah ruaskan 4 HI, J itu saya pindah ruaskan ke sini. Jadi ini jadinya 4 HI, J sama dengan persamaan ini. Kemudian 4-nya itu saya pindahkan ke sini. Nah, jadi persamaan ini dibagi 4 HI, J sama dengan persamaan ini dibagi 4 gitu. Ya. Nah, belum selesai ternyata. Ya, ternyata belum selesai gitu ya. Jadi dari persamaan yang saya dapatkan tadi, ya, dari persamaan yang saya dapatkan tadi, nah, saya mau cari tahu nih ya, cari tahu. HI, J tadi ini adalah central difference, artinya dia A, ya. Nah, ini titiknya di sini nih, ya, di sini titiknya. HI plus 1, J, ingat backward difference plus 1, ya, maju ke depan. Artinya B itu ini adalah di sini. Nah, nilainya HI min 1, J, min 1 ini adalah X yang mundur ke belakang, ya, artinya ini akan di sini, ya. Oke, sorry, maksud saya di sini ya. Nah, ya, kan di sini. Yang ini adalah forward difference yang di atas, yang ini adalah backward difference yang di bawah, gitu ya. Nah, dari persamaan ini, kalau saya tulis ini HI, J ini sama dengan apa sih nilainya? Oh, ini central difference-nya A. Boleh nggak Pak HI, J-nya B? Boleh. Kalau HI, J-nya B, maka HI plus 1, J itu adalah 8,41. Di sini 8,41. Backward difference-nya berarti di sini A. Nah, tergantung kalian mau pakai yang central difference-nya yang mana. Boleh nggak central difference-nya D? Boleh, ya, bebas saja gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan central difference-nya tuh A. Nih ya, nih A nih ya. Central difference-nya adalah A. Forward difference-nya maju ke depan ya. Set. Ini adalah B. Ini nilainya ya. Nah, backward difference-nya adalah apa nih? HI min 1, J. Dari sini ini kan central difference nih. Backward-nya yang mana? Yang belakang. Oh, yang belakang berapa? 7,68. Oke. Oh, HI J plus 1. Central difference yang mana? Central difference ingat A, nggak boleh berubah gitu ya. J plus 1 artinya apa? Yang Y. Oh, yang Y berapa? 8,18 gini ya. Nah, 8,18 gitu ya. Kemudian backward difference HI min 1, J. Berarti backward difference-nya C gini ya. Nah, ini adalah C. Nah, ini per 4 tadi ya, dibagi 4 seperti itu. Nah, 4 ini saya pindahkan ke sini nih biar enak melihatnya. Jadi ini akan ditulis seperti ini. 4A sama dengan B tambah 7,68 tambah 8,18 tambah C. Ya. Ini kalau nilai central difference-nya di A. Oke, saya mau pindah lagi selanjutnya. Central difference-nya di B.
Selanjutnya central difference-nya di B, karena tiap-tiap central difference ini yang akan dicari nilainya. Jadi kalau sini ada F, G, H, I, J, K, teman-teman masih akan harus lanjut lagi mengiterasinya gitu ya. Nah, kalau yang 4B gimana nih? Kalau central difference-nya di sini. Oke, pertama Pak, forward difference. Berapa nilainya? 8,41. Nih 8,41. Setelah itu apa? Backward difference. Berapa nilainya? A. Nih A. Setelah itu apa? Forward difference yang arah Y. 8,36. 8,36. Setelah itu apa? Backward difference yang D. Ya, berapa nilainya? Backward difference-nya D ya. Nah, D gitu ya. Setelah itu yang titik C lagi ya, central difference-nya berapa? Oh, C gitu ya. Forward difference-nya D. Setelah itu backward difference-nya ini 7,19. Forward difference-nya forward yang arah YA. Backward difference-nya 7,56. Selanjut lagi 4D. Ya. Nah, forward difference-nya berapa? 8,3, 8,33. Setelah itu apa? Backward difference-nya apa? C. Setelah itu apa? Forward difference-nya B. Setelah itu apa? Backward difference arah Y-nya adalah 7,99. Nah, ternyata dari 4 titik ini saja, ini cara untuk mendapatkannya itu luar biasa runyam seperti itu. Nah, setelah itu saya mau kelompokkan yang punya variabel ABCD dengan yang tidak punya saya kelompokkan ya. Nah, ini ya 7,68 ditambah 8,18 kan bisa nih ya. Saya tambah nih hasilnya 15,86. C sama B itu saya pindahkan ke sebelah. Jadi harus disesuaikan ya, ABCD gitu ya. Jadi jangan B kurang 4A gitu ya. Jadi disesuaikan A, B, C, D gitu. Jadi di sini 4A ya. Karena B awalnya positif pindah ruas jadi negatif, kurang B ya, kurang C sama dengan 15, ini ya, 15,86. Selanjutnya apa? A pindah ruas lagi jadi minus A ditambah 4B ya dikurang D ya sama dengan nilai dari 8,41 tambah 8,36 ya. Selanjutnya apa lagi? 4C ya. 4C sama ya, ini ditambah ini pindah ruas gitu ya. Nah, dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini kita punya apa? Akhirnya kita bisa menentukan ya, kita pisahkan lagi nih 4 variabel yang unknown nih, yang unknown, yang kita nggak tahu nih ya. Ini A. Oke, 4. B min 1, C min 1, D-nya mana? D-nya nggak ada, berarti D-nya adalah 0 gitu ya. Nah, selanjutnya apa? A min 1 ya. Nah, 4B di sini 4. C-nya nggak ada, 0, D-nya min 1 gitu ya. Lalu selanjutnya ini min 1, B-nya nggak ada, 0, C-nya 4, D-nya min 1 gitu. B, A-nya nggak ada nih, A-nya 0, B-nya min 1, C-nya min 1, D-nya 4 gitu ya. Nah, dari persamaan ini, lalu saya mendapatkan apa? Saya mendapatkan sebuah matriks. Ya, saya mendapatkan sebuah matriks. Nah, matriks inilah yang akan teman-teman cari ya, atau teman-teman sudah pelajari di mata kuliahnya dengan Pak Rio. Ingat waktu itu belajar apa? Aljabar linear elementer. Pak. Nah ya, teman-teman sudah pelajari itu dengan Ale. Nah, jadi kan ternyata gitu ya. Ternyata di Ale gitu ya, matriks itu didapat dari sebuah fenomena alam gitu ya, sebuah fenomena alam. Jadi nggak akan mungkin kan kalau seandainya saya boleh gambarkan seperti ini. Jadi kalau seandainya saya punya aliran sungai gitu ya, aliran sungai gitu, saya mau modelkan dia secara numerik nih ya, saya mau modelkan aliran arusnya ya. Nah, kalau saya mau data saya sangat valid, maka saya harus punya titik berapa? Kalau saya titiknya ini kan saya finite difference gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini aliran sungai gitu ya. Tapi saya buat dia dalam bentuk grid-grid seperti ini.
Jadi saya harus punya data, misalnya aliran di sini, aliran di sini, aliran di sini gitu ya. Di sini ya, di sini, data yang di sini, data yang di sini, data yang di sini, data di sini, di sini, di sini, di sini, data di sini, data di sini, dan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, apakah data ini akan valid? Belum tentu. Kalau seandainya ini sungainya luas, ya kalau titiknya 1, 2, 3, 4 dibagi 4, misalnya sungai ini lebarnya 100 meter gitu ya. Dengan data yang dibagi 4 artinya saya punya 4 titik per 25 meter gitu ya. 25 meter, saya rasa hasilnya itu akan lebih valid jika saya punya misalnya di sini 100 titik gitu ya. Nah, di sini 100 titik atau bahkan 1000 titik di sini ya. Nah, atau bahkan 1 juta titik atau bahkan 1 miliar titik gitu. Nah, kalau seandainya kita mau mencari secara manual ya, itu prosesnya tuh kayak tadi. Kita punya nih data yang di sini. Kita punya nih data yang di sini. Data yang di tengah kan kita nggak punya tuh. Kita harus mengukur, kita harus modelkan dia gitu ya. Kita harus modelkan dia, terus kita turunkan persamaan matematikanya gitu. Nah, itu akan sangat-sangat ruwet, sangat-sangat susah dan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat menguras konsentrasi gitu. Bisa jadi 4 tambah 4 akhirnya jadinya 32 gitu karena saking kita jenuhnya gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan simulasi ya, pakai software misalnya ya, atau nggak usah misalnya pakai ArcGIS atau apa ya, nggak usah lah pakai itu, tapi pakai Excel aja misalnya. Pakai Excel itu kan tinggal tarik antar kolom aja udah bisa apa, datanya sudah bisa banyak gitu ya, sudah bisa banyak gitu. Nah, itu pentingnya kita menggunakan alat bantu, tools atau pendekatan-pendekatan numerik. Nah, pada prinsipnya simulasi atau pendekatan numerik itu adalah pemanfaatan software. Nah, kalau teman-teman sebagai seorang engineer, user, teman-teman sebenarnya tidak diwajibkan mengerti dasarnya. Nah, dasar yang tadi itu kan, nah, itu adalah salah satu cara teman-teman mendapatkan matriks ya, mau itu matriks 2x2, 2x4 atau 4x4. Nah, sebenarnya matriks itu adalah berisi data gitu. Dan nggak mungkin kalian misalnya siapa nih Insan Hasibuan itu mau mengukur aliran air yang bawah permukaan atau kecepatan kendaraan atau apapun lah gitu ya. Itu dari Mall Bumi Kedaton sampai ITERA itu hanya 3 titik saja. Oh, saya titik pertamanya MBK, titik keduanya flyover, titik ketiganya ITERA gitu. Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi hasilnya tidak akan lebih baik atau tidak akan lebih valid daripada kalau grid-gridnya atau titik-titik dia ngambil datanya itu diperkecil lagi. Nah, memperkecil grid itu tadi itu adalah caranya disimulasikan pakai software ya, pakai apapun alat bantu seperti itu. Bahkan alat bantu paling sederhana Excel pun itu bisa digunakan seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita harus membuat solusi analitiknya secara manual gitu. Nah, bahkan ya contoh sesederhana sebuah partikel yang berpindah dari satu titik ya, sebuah partikel tadi saya contohkan dia pindah dari titik sini, pindah ke titik sini dan ke sini. Nah, itu nyarinya wah ribet banget. Kita menurunkan banyak persamaan ya, kita menurunkan persamaan ya menggunakan differential partial equation misalnya dx per d kuadrat x ya. Nah, itu nanti ditambah dy per d kuadrat y gitu ya, ditambah lagi dz per d kuadrat z dan lain sebagainya gitu. Nah, ini persamaan-persamaan ini yang kita turunkan ya. Akhirnya ujung-ujungnya kita dapat apa? Dapat ini. Nah, inilah yang akan teman-teman selesaikan dengan banyak juga modelnya. Ada Jacobi, Gauss-Seidel, SOR gitu ya. Nah, ada banyak instrumen yang bisa teman-teman gunakan seperti itu. Nah, untuk UAS gitu ya, UASnya nanti akan dilakukan secara online saja. Mungkin tidak akan banyak pertanyaan ya. Salah satunya mungkin akan saya minta untuk membedah sebuah paper gitulah. Mungkin nanti mungkin akan saya
carikan apa papernya gitu teman-teman, bedah nih pola pikir numeriknya ya. Nah paper itu kan sudah studi kasus sebuah pemodelan numerik gitu ya, bagaimana dia punya problem, bagaimana dia membuat model, bagaimana dia membuat governing equation gitu ya, lalu bagaimana governing equation itu diselesaikan secara analitik atau numerik gitu ya. Seperti itu. Besok jam 1 atau jam 3 ya Fajar? Atau Muhammad mau jawab? Jam 3 Pak, besok Pak. Oke, jam 3 Pak. Offline. Soalnya 2 atau 3 aja lah, nggak usah ribet-ribet ya, karena numerik ini udah sangat ribet gitu ya. Mau apa namanya on cam via apa Google Meet atau seperti apa nanti disampaikan saja, nggak masalah. Besok saya juga harus ke kampus gitu, jadi kayaknya nggak bisa ngawas. Jadi mungkin akan bebas saja gitu. Nanti akan saya siapkan apa namanya kelas words-nya gitu. Jadi teman-teman upload, pastikan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan gitu ya. Jadi kalau seandainya deadline-nya misalnya 13.02, jangan bilang Pak saya tuh 13.01 submit tapi tulisannya late gitu, karena 13.01 59 detik tuh 13.02 udah lewat 1 detik baru ke upload gitu. Nah jadi tulisannya late atau bahkan submissionnya di close gitu. Nah itu harus diperhatikan gitu ya, dan pastikan jaringannya bagus. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ya. Fajar. Izin Pak, mungkin ada beberapa teman yang ini saran ke saya, mereka pengen minta PPT buat bahan pembelajaran Pak, bisa tidak ya Pak? Oh boleh, nanti saya kirim ya. Baik Pak, jika begitu Pak. Terima kasih Pak. Saja di WA saja. Oke, siap. Ada lagi? Jangan lupa makan malam ya, jaga kesehatan. Kayaknya lagi berubah cuaca. Saya juga udah beberapa hari sakit. Oke, jika tidak ada, selamat makan malam, selamat istirahat, sehat selalu, sukses selalu, mudah-mudahan lancar semuanya, mudah-mudahan bisa menjawab ujiannya seperti itu. Mudah-mudahan dapat A semua gitu ya. Nah, saya sejauh ini kalau kuliah online karena kurang maksimal lah menurut saya online ini, karena semangatnya juga beda gitu ya, karena online dan offline gitu. Saya bisa memaklumi, mudah-mudahan tidak ada yang gagal asal absennya full gitu ya. Tugasnya juga full semua gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.